Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala puji hanya milik Allah. Rasa syukur ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, karena orang yang pandai bersyukur hanya sedikit populasinya di muka bumi ini. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali ke bab baru, bab tahrimul uquq wa qati'atir rahim. Bab memutuskan bab durhaka kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke dalil yang pertama, yaitu surat Muhammad ayat 22-23. Ketika Allah berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian mengira jika kalian berpaling dari iman, dari ketaatan, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu kalian melakukan kerusakan di muka bumi, lalu kalian memutuskan hubungan keluarga, durhaka sama orang tua, lalu memutuskan silaturahim gitu loh. Kelanjutannya apa? Ulaika alladzina la'anahumullah. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala, hadirin? Mereka adalah orang yang Allah laknat. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah akan tulikan dan Allah akan butakan. Hadirin Allah muliakan, butakan penglihatan mereka. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan, ini tentang ayat ini menjelaskan tentang perintah berbuat baik dan memperbaiki kehidupan di atas muka bumi. Sebagaimana ayat ini juga menjelaskan tentang perintah untuk birrul walidain dan silaturahim. Dan pendalilannya secara mafhum, secara tidak langsung kita bisa pahami seperti itu. Nah, kalau ada orang yang merusak bumi atau melakukan kerusakan di muka bumi, gak taat sama Allah, dan secara khusus durhaka sama orang tua, secara khusus memutuskan tali silaturahim, apa sih ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam ayat ini hadirin, Allah menyebutkan ada 3 ancaman. Bayangkan 3 ancaman. Jadi ternyata ini bukan hanya dosa besar. Ancaman yang pertama, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Nah, ini. Dan ini menunjukkan confirm mereka kena dosa besar. Karena salah satu definisi dosa besar, atau salah satu unsur yang harus ada di dosa besar, itu dosa membuat dilaknat sama Allah. Dosa yang membuat pelakunya dilaknat sama Allah. Nah, ini ayat ini pelakunya dilaknat sama Allah. Dan apa maksud dilaknat apa yang dimaksud dilaknat, hadirin sekalian? Kalau dengar kata dilaknat tuh apa sih arti dilaknat? Nah, apa coba? Kalau kita suka dengar tuh di masyarakat, ini orang terlaknat tuh, masya Allah, orang terlaknat. Apa tuh artinya terlaknat? Nah, laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah dan didekatkan ke murka Allah. Itu laknat. Dijauhkan dari kasih sayang Allah. Jadi dijauhkan dari kasih sayang, dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi orang yang durhaka sama orang tua, orang yang memutuskan tali silaturahim, itu hidupnya jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, dan lebih dekat pada murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Itu hal penting.
dari rahmat Allah dan jauh dari kasih sayang Allah. Jadi hidupnya tuh dekat sama dimurkai. Cukup enggak? Fa'asammahum, maka Allah akan tulikan pendengarannya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, aku nih punya teman ribut terus sama ortunya, nggak tuli-tuli tuh Ustaz, nggak buta juga tadi. Hadirin, ini ditulikan secara maknawi. Kata para ja'alahum la yasma'una ma yanfa'uhum. Mereka itu ditulikan sehingga mereka nggak bisa mendengar kebenaran, mendengarkan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Jadi kata para ulama, ini ditulikan atau mereka tidak bisa mendengar pendengaran sama'al qabul. Nah, itu. Mereka tidak punya kemampuan mendengar yang membuat orang tuh menerima. Tapi mereka memiliki atau hanya memiliki pendengaran secara suara ya, dan pendengaran yang membuat mereka menolak gitu, kebenaran. Mereka mau terima kebenaran, dengar, tapi tetap aja alasan inilah, alasan itulah, ngejawab lah, ngamuk lah gitu. Sama al-qabul itu skill yang mahal di dunia. Gitu. Itu. Nah itu pakar sound system sehebat apapun nggak punya itu. Kita suka punya kendala. Gimana jamaah bisa dengar nggak? Bisa gitu loh. Nah, gimana caranya bisa dengar dan menerima? Ah itu susah tuh. Coba kita tanya orang sound kita. Gimana? Nas, ada perangkat gitu. Jadi kalau kita berdakwah itu orang yang dengar langsung terima. Gimana? Mungkin kalau ada tuh ganti nih yang kayak gini-gini nih. Gitu. Orang tuh dengar terima gitu. Ini semahal apapun peralatan kita, belum tentu orang dengar langsung terima. Ada orang dengar ngejawab, dengar nyeretuk, nggak gitu-gitu amat kali gitu loh. Padahal harga sound systemnya udah ratusan juta. Nah ini yang paling mahal itu mendengar, menerima. Nah itu yang dihilangkan sama Allah kalau kita durhaka sama orang tua. Na'udzubillah. Kalau kita memutuskan tali silaturahim. Lalu yang ketiga, belum selesai yang ketiga. Wa'a'ma absarakum, dan Allah butakan penglihatan mereka. Sehingga mereka nggak bisa melihat ayat-ayat Allah, sehingga mereka nggak bisa melihat hikmah, sehingga mereka nggak bisa melihat ibrah. Dan kita sudah berapa kali menyampaikan keterangan para ulama, hidup itu seni melihat. Kemampuan kita melihat itu dalam tanda kutip, kemampuan melihat kejadian atau masalah atau ujian itu menentukan suasana hati kita. Nah mereka, orang-orang yang durhaka sama orang tua, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, itu kemampuan itu dihilangkan sama Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah dikasih kemampuan itu. Mungkin dia lihat ayat Quran tapi nggak bisa ambil pelajaran. Dia lihat pertolongan Allah di depan matanya, nggak bisa diambil pelajaran. Na'udzubillah. Oh itu menakutkan hadirin, menakutkan. Jadi
3 paket ancaman, bukan paket hadiah, paket ancaman. Dilaknat, ditulikan, dan dibutakan. Allahu Akbar. Dilaknat, ditulikan, dan dibutakan. Itu ancaman bagi orang melakukan yang nggak nurut sama Allah, melakukan kerusakan di muka bumi, khususnya durhaka sama orang tua dan silaturahim. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.